Shalom, kita bertemu lagi di dalam ibadah Ahad 24 Januari 2021. Mari kita sama-sama mengambil bahagian di dalam pujian dan penyembahan. Dan seterusnya kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Raymond. Sebelum itu, mari kita sama-sama mengambil bahagian di dalam doa yang akan dipimpin oleh Pastor Wela. Shalom dan selamat pagi. Saya ucapkan untuk kita semua. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam suara yang kedengaran. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Bapa di sorga, kami bersyukur dan hendak memuliakan Engkau atas segala kasih karunia dan berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami, sehingga Engkau memperkenan kami semua sekali lagi pada hari ini, walaupun hanya secara di atas talian, namun kami tetap bersyukur karena dalam keadaan seperti ini pun kami dapat memuji, menyembah, mendengar firman Tuhan, dan memanjatkan rasa syukur kami atas segala karya keselamatan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami ingin memulakan ibadah kami. Kami mohon supaya Tuhan menyertai dan memimpin kami, sehingga ibadah kami berjalan dengan lancar, dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap hati dan jiwa kami, agar sepanjang ibadah hari ini kami dapat menghayati dan bahkan mengalami kasih Tuhan di dalam setiap pribadi kami melalui ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seterusnya, mari kita sama-sama di dalam pembacaan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Cik Suen. Shalom dan selamat pagi semua. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dipetik dalam Mazmur 16 ayat 1 hingga 11. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bahagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bahagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, iha milik pusakaku. Menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, kerana Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita nyatakan kebaikan Tuhan melalui pujian ini.
Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menjadi juru selamat kami. Sehingga dalam perlombaan syurgawi, kami tahu kami pasti menang, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Kalau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan,
Shalom, salam sejahtera, selamat pagi buat saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan, karena walaupun kita tidak dapat belajar firman Tuhan secara bersemuka, beribadah di gedung gereja, tapi kita masih ada ruang untuk mendengar khotbah. Namun sebelum kita masuk lebih lanjut pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami menaikkan pujian dan syukur pada pagi hari ini. Karena sekali lagi kami dapat mempelajari firman Tuhan. Sungguh pun hanya dilaksanakan ibadah atas telian ini. Tapi saya percaya dimanapun anak-anak Tuhan mendengar, belajar firman Tuhan ini, pasti diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini marilah kita membuka firman Tuhan. Kita akan membaca dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tema firman Tuhan pagi hari ini ialah perlombaan surgawi. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, begitu kita melangkah tahun yang baru, bermakna kita sudah mulai untuk berlomba secara rohani. Tahun baru adalah tahun pemberian daripada Tuhan. Di dalamnya kita boleh hidup selama 12 bulan, 364 hari, 52 minggu, dan 8.712 jam. Ini suatu waktu yang punya tempuh yang cukup untuk kita melakukan sesuatu. Termasuklah kita dalam perlombaan secara rohani. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, untuk berlomba secara rohani atau surgawi, untuk melakukan kemenangan yang optimum, kita perlu mengikuti beberapa persyaratan yang ketat sehingga kita dapat memenangi hingga ke garis akhir. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan melihat tentang 3 persyaratan yang ketat. Kalau kita mau menang, harus kita taati persyaratan ini. Persyaratan yang pertama ialah yang terdapat dalam ayat yang pertama yaitu mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi. Yang pertama, kita mempunyai banyak saksi atau penuntun. Inilah persyaratan yang perlu kita patuhi untuk berlomba secara rohani atau surgawi. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, saya dapat melihat ada 3 lapisan para saksi atau penuntun atau penyokong kita pada waktu kita sedang di dalam perlombaan surgawi. Kalau kita merujuk di dalam Ibrani pasal yang ke-11,
saya dapat lihat inilah lapisan yang pertama yang menyaksi kita, yang menuntun kita untuk memberikan sokongan pada waktu kita sedang berlomba secara rohani. Yaitu tokoh-tokoh iman seperti Habel, Henok, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, dan lain-lain. Lapisan yang kedua ialah para hamba Tuhan yang sudah mendahului kita untuk menemui Bapa di surga. Mereka ini sedang melihat, memperhati bagaimana keadaan kita berlomba. Yang ketiga ialah bagi hamba-hamba Tuhan, para pemimpin, para jemaat yang masih hidup di masa ini, yang ada di sekeliling kita. Dan saudari yang dikasihi Tuhan, untuk berlomba secara rohani, kita memerlukan satu sokongan, satu dukungan daripada jemaat. Agar semangat kita bukan sahaja dikobarkan, tetapi kita memiliki semangat yang kental. Sehingga pada waktu kita sedang berlomba, kita ada sokongan. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang kita boleh pelajari melalui hal yang pertama ini ialah di dalam pelayanan Tuhan, bahwa kita memerlukan sokongan antara satu dengan yang lain. Kita memerlukan doa antara satu yang lain, saling membantu antara satu yang lain. Barulah perlombaan kita ini pasti akan berjaya dan berhasil. Syarat yang kedua, yaitu dalam ayat pertama bagian B. Saya akan baca sekali lagi. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Yaitu menanggalkan segala yang merintangi kecepatan kita untuk berlari. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita berlomba secara rohani, ada banyak perkara yang menyebabkan kecepatan kita berlari akan dirintangi, akan dihalangi, dan mengalami hambatan. Menurut firman Tuhan ini, untuk mau menang yang lebih optimum di dalam perlombaan ini, firman Tuhan mengatakan kita tanggalkan dosa yang merintangi kita atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak manfaat di dalam perlombaan secara rohani. Sebagai contoh, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dulu sifat yang menghalangi dalam pelayanan saya ialah selalu suka merajuk. Sedikit-sedikit kalau ditegur oleh pihak kepimpinan, kalau ditegur oleh sahabat-sahabat, pada waktu laksanakan pelayanan, saya merajuk. Tak kalahnya cuti pergi ke gereja. Jadi hambatan pelayanan itu sudah terhalang. Dengan ini, menurut firman Tuhan ini, dan saudari yang dikasihi Tuhan, Dia membawa kita supaya kita tanggalkan semua ini, barulah kita berjalan tanpa ada halangan. Hal yang ketiga, dan ini poin yang terakhir, ialah berlomba dengan tekun. Dalam ayat yang pertama, bagian C. Saya akan baca. Gini firman Tuhan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam perlombaan ini satu perlombaan yang wajib. Wajib itu adalah perlombaan surgawi. Karena sasaran kita bukan hanya mengikuti Tuhan, tapi kita perlu sampai ke garis akhir. Jadi perlu ketekunan, ada cabaran, ada halangan, kita perlu tekun. Dan pasti kita akan menang sehingga garis penamat. Saya boleh andaikan begitu kita melangkah bulan yang pertama setiap tahun dan sehinggalah bulan Desember setiap tahun, kalau itu diizinkan oleh Tuhan, kita akan sampai garis penamat. Walau bagaimanapun tidak semestinya mengikut rangka masa bulan, tapi kehidupan manusia ini
tidak kita sangka-sangka, walaupun belum lagi sampai di akhir tahun, kalau sudah dipanggil Tuhan, situlah sampai kehidupan kita. Dengan ini, marilah kita berlomba surgawi, walaupun banyak saingan, tapi saya percaya saingan kita ini kita tidak dapat lihat, yaitu roh-roh yang ada di sekitar, ada di udara dan sebagainya. Yang penting kita mengikuti syarat-syarat yang ketat ini, pasti kita akan mengalami kemenangan. Yaitu, sekali ulangi lagi, yang pertama, kita mempunyai banyak saksi atau penuntun, sehingga kita disokong dan didorong untuk berlomba. Yang kedua, kita perlu menanggalkan segala rintangan yang menyebabkan kecepatan kita terhalang, yaitu dosa dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak akan manfaat. Yang ketiga, kita berlomba dengan tekun. Dengan izin dari Tuhan, kita melangkah bulan Januari, sehingga bulan Desember kita akan dapat ke garis akhir. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, oleh itu mari kita renungkan tahun yang lalu. Mari kita renungkan hasil perlombaan kita pada tahun yang lalu. Apakah tahun lalu kita maju, ataupun kita rasa mundur, atau kita kalah, atau kita gugur. Tahun ini jangan lepaskan peluang pada tahun ini, karena kita gunakan kesempatan ini sebaik mungkin, agar perlombaan kita ini bukan saja kita akan sampai garis akhir, tapi kita memiliki kemenangan yang optimal di dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara-saudaraku. Dan ini mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kami dengar 3 persyaratan yang ketat yang harus kami ketahui pada waktu kami berlomba secara rohani. Karena kami menyadari kehidupan ini, persaingan kami dalam perlombaan rohani begitu banyak cabarannya. Cabaran yang kami tidak dapat lihat, cabaran yang kami tidak dapat rasakan, tapi kesannya sangat mendalam, sehingga menyebabkan kami tidak pantas berlari. Untuk itu, di dalam nama Yesus, segala kuasa, segala roh-roh yang menyebabkan kami, pelarian kami, perlombaan kami tersekat, kami ikat di dalam nama Yesus. Segala dosa yang membebankan dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak bermanfaat, kami serahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kepada pastor untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan sebentar tadi. Semoga menjadi kekuatan bagi kita semua. Pengumuman kepada semua jemaat, uang persembahan dan persepuluhan boleh dikumpul oleh keluarga masing-masing atau boleh terus disalurkan ke akaun sidang melalui nomor akaun yang tertera. Pengumuman yang kedua, berikut merupakan tarik mesyuarat agung. Tarik mesyuarat agung sidang pada 11 April. Mesyuarat agung wanita 7 Mac. Mesyuarat agung wira 14 Mac. Mesyuarat agung PMM 21 Mac. Dan mesyuarat agung PKK 28 Mac. Pengumuman yang seterusnya, ibadah online akan diteruskan sehingga ibadah di gereja mendapat kebenaran daripada kerajaan. Dan seterusnya marilah kita sama-sama mengamalkan SOP yang sudah ditetapkan kerajaan. Tuhan memberkati kita semua dan kita berjumpa lagi di ibadah online pada minggu hadapan. Tuhan memberkati. Dia sangat baik, Yesus, dia baik.
Shalom dan selamat pagi.